Kalau ada anak kemudian mengeluh mengatakan, aduh kemarin baru sholat sekarang sholat lagi, tadi baru sholat sekarang sholat lagi, aduh kok tiap hari banyak amat sholatnya. Jangan salahkan dulu anak, coba anda istighfar dulu, coba istighfar. Barangkali kata-kata anak itu sahamnya ada di pada anda diri sekalian, ada pada diri anda sekalian. Ada yang salah dibawa ke rumah, ada yang salah dimasak di dalam rumah. Kalau ada seorang ayah kemudian dia melakukan pekerjaan dengan melanggar ketentuan tadi dengan cara yang haram, maka diantara konsekuensinya harta yang dia bawa itu, lihat fokus ini, dia dapatkan misalnya uang 10 juta, dia bawa ke rumah, diberikan pada istrinya, istrinya kemudian mengolah menjadi makanan, dimasak oleh istrinya. Setelah dimasak oleh istrinya, dihidangkan di keluarga, yang makan 5 orang, bapaknya yang mencari makan, ibunya yang masak makan, anaknya yang mendapatkan itu makan. 5 orang makan dari harta yang haram. Tahu anda apa yang terjadi? Begitu yang haram masuk ke dalam mulut seseorang, tembus ke perutnya, beredar dengan darah, maka kecelakaan mulai terjadi. Pertama, dia akan mulai memakan bagian dari benih-benih neraka. Benih neraka. Awas, hati-hati. Jadi kalau ada seorang bapak bawa yang haram ke rumah, itu sama aja bapak itu tega menjerumuskan keluarganya ke neraka. Seakan-akan membawa benih-benih neraka ke dalam rumahnya. Apa ada seorang ayah yang tega memasukkan anaknya ke dalam neraka? Apa ada seorang ayah yang tega menjerumuskan istrinya ke dalam neraka? Sementara dalam perjanjian nikahnya dia mengatakan, aku akan melindunginya, aku akan menafkahinya, aku akan berbuat baik kepadanya. Tapi apa yang terjadi setelah itu dia kerjakan? Dia membawa benih-benih neraka ke dalam kehidupan keluarganya. 2. Awas, hati-hati. Kalau tidak diperbaiki, maka itu akan menjadi penyakit yang menyebar ke seluruh tubuh. Kalau pencurian itu haram atau halal? Haram. Kalau yang haram itu baik atau buruk? Buruk. Maka yang buruk ini kalau sudah masuk ke dalam diri, kata Al-Quran, dia akan menyebar melalui darah dan dia akan menjadi daging menutup pintu-pintu kebaikan. Lihat sini, ini baik, ini buruk. Baik dengan buruk tidak akan pernah bersatu, seperti air dengan minyak. Jadi kalau ada seseorang itu bisa baik, maka yang buruk tidak akan muncul dalam dirinya. Contoh, orang yang terbiasa berkata-kata baik, maka dia akan kesulitan mengucapkan kata-kata yang buruk. Gak bisa. Mau dicari gak ketemu. Mau mencela gak bisa. Mau menghina sopan banget. Ya, jadi gak punya kata-kata yang kasar. Mau mencela orang gak bisa. Mau menghina gak bisa karena terbiasa berkata baik. Sebaliknya orang-orang yang berkata buruk akan kesulitan berkata-kata yang baik. Jadi kalau anda sulit menemukan kosakata baik, artinya selama ini anda bergaul dalam lingkungan yang buruk. Pernah menemukan misalnya, mohon maaf ini contoh aja ya, preman gaul di lingkungan yang buruk. Kata-kata yang keluar, kata-kata yang kurang baik, aktivitasnya nggak baik. Karena itu jarang anda temukan komunitas preman berkata-kata yang baik. Assalamualaikum bro, apa kabar hari ini? Aduh, ayo mangga kita mabok sama-sama. Mangga? Nggak ada. Ini semua yang jelek itu keluar dengan jeleknya. Seperti komunitas taklim itu punya kata-kata baik. Nggak ada orang masuk ke taklim dengan mencela. Tidak ada ahli taklim itu berkata-kata yang kotor. Jadi kalau anda selama ini ikut taklim tapi senang mencela orang lain, senang berselisih, ada yang salah dalam taklimnya. Mustahil ketemu. Sama harta yang halal gak akan ketemu dengan yang haram. Makanya ketika yang haram masuk, yang baiknya gak keluar. Muncullah Quran surah ke-6 ayat 25. Masuk nih yang haram ke tubuh, diedarkan oleh darah, tembus ke telinga, di telinga jadi sumbatan, jadi daging. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga orang itu akan ada sumbatan. Apa yang disumbat? Yang baik-baik. Jadi ketika anak ini makan harta yang haram yang tadi dimasak oleh ibunya, dibawa oleh bapaknya, dimakan oleh anak ini, yang haram masuk ke dalam tubuhnya, mulai beredar. Begitu ke telinga, telinganya tersumbat. Bukan gak bisa dengar, bukan, dia normal mendengar, tapi yang baik-baik tidak terdengar karena ada tersumbat dalam telinganya. Nah, ayo sholat dulu, gak bisa mendengar kata sholat karena baik, sakit susah. Tar aja mah, kan belum waktunya. Sebentar lagi adzan, tapi belum adzan kan nawar. Nah, sudah adzan, kan baru adzan mah, belum qomat. Nah, sudah qomat, mah baru qomat, kan masih 2 jam lagi waktunya.
Susah. Bahkan yang paling dahsyat, kalau sudah terkumpul semuanya, banyak yang haramnya masuk, itu yang paling bahaya. Saya sering contohkan, ini rumah dia nih di sini nih. Ini masjid, jarak cuma 5 meter. Di tempat dia ini sepeda ada, motor ada, mobil ada. Sepedanya nggak main-main, Masya Allah, Polygon yang paling baru. Motornya Ninja 250 cc. Mobilnya ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Lamborghini, ada macam-macam, kumpul. Jarak cuma 5 meter. Nih rumah, nih masjid. Yang paling hebat, ini masjid, nih rumah. Speaker masjid ke rumah dia begini. Kok bisa? Begitu adzan nggak kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kekencengan suaranya, kecilin dikit napa? Tapi konser musik yang puluhan kilo, yang ratusan kilo, ini 5 meter nggak kedengaran. Konser musik jaraknya 50 kilo. Masya Allah, sebelum konsernya tiba udah pesen tiketnya. Silahkan cek. Kalau terjadi seperti itu berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Ada yang salah masuk tuh. Ada yang salah masuk. Resiko paling besar, maaf, telinga kena, mata kena, lewat darah masuk ke mata jadi penghalang. Tutup. Quran surah kedua ayat ke-7. Awas, wa ala absarihim ghishawah. Dalam matanya ada penghalang. Jadi kalau sudah telinganya nggak bisa dengar, Allahu Akbar, nggak tembus. Dia keluar, orang adzan ke masjid, dia keluar menjauh dari masjid. Yang paling dahsyat, dia melihat orang-orang ke masjid. Temannya ke masjid, adik-adik kecil ke masjid, anak 5 tahun pakai baju koko ke masjid, ibu-ibu ke masjid. Begitu dia melihat itu terhalang penglihatannya. Nggak bisa ada sentuhan, dia nggak tembus di matanya. Seakan-akan jalan biasa, nggak ada pengaruh pada jiwanya. Kalau orang normal itu kan begini, begitu keluar masjid dia muslim, sana ada masjid, di sini orang lewat, walaupun dia buru-buru karena ada kegiatan, tentu akan ada perasaan dalam dirinya. Orang sudah mulai ke masjid, saya harus cepat-cepat. Ini beda, dia santai aja. Ya, mau kemana mas? Ke masjid yuk. Nanti aja lah, besok kan masih ada lagi, apalagi masih dekat dengan masjid. Udah lain caranya. Kalau ada jiwa-jiwa seperti itu, dampak-dampak pencarian demikian coba dicek. Mungkin ada yang salah masuk ke dalam rumah. Saya ulang ya. Kalau ada anak kemudian mengeluh mengatakan, aduh, kemarin baru sholat, sekarang sholat lagi. Tadi baru sholat, sekarang sholat lagi. Aduh, kok tiap hari banyak amat sholatnya? Jangan salahkan dulu anak. Coba anda istighfar dulu. Coba istighfar. Barangkali kata-kata anak itu sahamnya ada di pada anda diri sekalian. Ada pada diri anda sekalian, ada yang salah dibawa ke rumah, ada yang salah dimasak di dalam rumah. 1. 2, agak cepat. Kalau sudah mendapatkan dengan cara yang halal, maka yang halal ini digunakan untuk membeli yang thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu segala yang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu singkatnya. Kalau dalam konteks konsumtif atau hal-hal yang dikonsumsi, segala yang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Di kalau makanan, apa fungsinya? Membuat misalnya menghilangkan lapar, minuman menghilangkan haus, pakaian menutupi aurat, kendaraan mempermudah akses menuju satu tujuan. Kalau itu semua prinsipnya demikian hidupnya, maka tenang kehidupan rumah tangga. Pak, besok bagaimana makanannya? Yang penting makan itu menghilangkan lapar. Kalau prinsip hidup seperti itu, maaf ya teman-teman sekalian, kalau prinsip hidupnya mencari makan sekedar untuk menutupi lapar, maka anda tidak akan susah mencari kehidupan. Sudah, dapat 10 juta, bagi. Saya mau cari makanan nih. Makanan apa? Boleh silakan variasi. Tapi prinsip utamanya, yang dibutuhkan itu yang dibeli. Tidak selalu yang diinginkan itu yang dikonsumsi. Kalau anda benar-benar ingin mendidik anak dengan baik, ingin ikhlas dalam bentuk kebaikan, seleksi makanan mereka, seleksi minumannya, seleksi pakaiannya. Jangan-jangan ada orang tua ingin mengantarkan anaknya ke surga, tapi maaf, penghasilannya halal. Cuman yang halal itu diberikan pada yang tidak thayyib, pakaiannya tidak thayyib. Katanya anaknya pengen ke surga, tapi anak perempuannya tidak pernah diberikan pakaian-pakaian penghuni surga. Jangankan penghuni surga, perempuan itu penghuni kubur aja kalau muslim pakai kerudung. Silahkan cek, beda kain kafan perempuan dengan laki-laki, ada satu bagian lembaran, satu belahan kain yang tidak akan dipasangkan pada laki-laki.
Apa itu? Kerudung. Kain kapan perempuan ditambah satu helai, yaitu untuk bagian kerudungnya. Maka Anda bayangkan, jangan sampai bikin malaikat penasaran. Ini anak siapa nih? Di dunia nggak pakai kerudung, masuk alam kubur pakai kerudung. Silakan cek. Betapa banyak orang tua menginginkan anaknya ke surga, tapi tidak diberikan fasilitas surga saat di dunia. Lihat pakaiannya. Lihat kemudian mohon maaf makanannya. Semua dibeli, ini dibeli, itu dibeli. Apa yang dibutuhkan itu yang diarahkan. Kalau sudah seperti itu, kehidupan rumah tangga juga enak. Tapi kalau semua diarahkan pada semua keinginan, yang nyari kerja susah, uang ini cepat habis, semua pengen dibeli, tek, malam-malam papa pengen nasi goreng. Oh iya, itu ada di depan, bosan yang di depan. Masya Allah, tinggal di Soreang, pengen nasi goreng Kebon Sirih. Kebon Sirih di Jakarta, ngambek gak mau, pengen nasi goreng. Ya sudah, berangkatlah ke nasi goreng, berangkat. Sore-sore jam 6 ngejar-ngejar Kebon Sirih, macet sampai Cikarang. Masya Allah, sampai Kebon Sirih jam 1. Alhamdulillah nyampe sana, tutup